Di video kali ini kita akan membahas tentang peraturan baru monetisasi YouTube. Di peraturan baru ini, syarat untuk monetisasi sudah tidak memerlukan 1000 subscriber maupun 4000 jam tayang maupun 10 juta views video short. Program monetisasi ini berlaku khusus untuk program fan funding. Jadi fan funding itu meliputi membership, super thanks, YouTube Shopping, dan super chat. Dengan kata lain, teman-teman bisa memulai menghasilkan uang dengan mengaktifkan monetisasi dari kesemua program-program fan funding tersebut. Sebelumnya, syarat untuk monetisasi adalah 1000 subscriber, 4000 jam tayang untuk video panjang, dan 10 juta views untuk video shorts. Nah, untuk syarat yang terbaru ini menjadi lebih ringan, yaitu 500 subscriber, 3000 jam tayang, atau bisa juga dengan 3 juta views dalam 3 bulan terakhir. Jadi untuk yang 3000 jam tayang dan 3 juta views ini bisa memilih salah satunya. Kemudian untuk syarat yang baru ini ada beberapa tambahan, yaitu mengupload 3 video secara publik dalam 3 bulan terakhir. Kemudian tidak boleh ada pelanggaran atau teguran pedoman komunitas. Jika teman-teman saat ini channelnya masih belum termonetisasi dan sudah memenuhi ke semua syarat yang terbaru ini, teman-teman sudah bisa mengajukan monetisasi. Untuk langkah-langkah pendaftaran monetisasinya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Penuhi semua persyaratannya terlebih dahulu, yaitu 500 subscriber dan 3000 jam tayang, kemudian melakukan pendaftaran, kemudian akan ditinjau. Jika sudah disetujui, teman-teman bisa menyiapkan akun AdSense dan mengaktifkan semua program fan funding yang meliputi membership, super thanks, YouTube Shopping, dan super chat. Kalau channelnya sudah monetisasi bagaimana mas? Ya nggak perlu ngapa-ngapain. Jika channelnya sudah dimonetisasi, maka tidak perlu melakukan pendaftaran monetisasi ulang, karena sebenarnya informasi ini dikhususkan kepada channel yang belum monetisasi. Apakah syarat baru ini berlaku untuk monetisasi iklan? Sayangnya, program monetisasi yang baru ini tidak berlaku untuk monetisasi iklan, teman-teman. Hanya berlaku untuk program-program fan funding seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu membership, super thanks, YouTube Shopping, dan super chat. Dan penghasilan yang diperoleh dari program fan funding itu berasal dari penonton dan subscriber kita, bukan dari YouTube. Jadi kita akan mendapatkan penghasilan ketika ada penonton atau subscriber kita yang bergabung dengan channel kita, atau membeli super chat atau menyawer kita dengan super thanks. Tapi teman-teman nggak perlu berkecil hati, banyak kok channel-channel yang bisa menghasilkan puluhan juta dari program-program fan funding. Contohnya seperti ini adalah channel orang lain, teman-teman ya. Dia mendapatkan 20 jutaan dari program super thanks, bukan dari iklan. Jadi 20 juta itu murni dari program super thanks saja. Nah, saya ada beberapa tips bagaimana memaksimalkan penghasilan dari program fan funding. Satu-satunya cara untuk memaksimalkan penghasilan kita dari program-program tersebut, kita harus memiliki subscriber yang loyal. Gimana caranya supaya memiliki penonton dan subscriber yang loyal? Yang pertama, kita harus memberikan konten yang benar-benar bermanfaat buat penonton. Kalau kontennya tentang hiburan, ya harus benar-benar menghibur. Kalau kontennya tentang edukasi, ya harus bisa memberikan dampak positif kepada penonton. Kemudian tips yang kedua, bangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan penonton. Untuk membuat penonton suka dengan kita dan untuk membuat mereka mau mengeluarkan uang untuk kita, maka mau nggak mau kita juga harus membangun interaksi dan komunikasi yang baik dengan mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya merespon pertanyaan mereka melalui kolom komentar, memberikan feedback yang bagus, membuatkan konten berdasarkan request penonton, dan lain sebagainya. Kapan peraturan baru ini akan mulai diberlakukan? Peraturan baru untuk monetisasi ini akan mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023. Dan untuk sementara hanya akan diberlakukan di beberapa negara tertentu saja, antara lain Inggris, Kanada, Taiwan, Korea Selatan, dan Amerika. Setelah itu barulah disusul oleh negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia.